Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, kembali menjadi sorotan nih setelah keputusan mengejutkan memberhentikan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia meskipun kontraknya masih berlaku hingga 2027. Wah, ini gokil banget guys. Tidak hanya itu, nama Patrick Kluivert, ex-striker legendaris Belanda, kini menjadi pelatih untuk menggantikan Sintayong. Keputusan ini tuh langsung memicu perdebatan publik cuy, terutama mengingat rekan jejak Erick dengan pelatih asal Belanda tersebut. Wah, ini kocak banget cuy. Erick Thohir sejak lama dikenal memiliki ketertarikan dengan sepak bola Belanda. Ia mengaku jatuh cinta pada Inter Milan karena trio Belanda. Wah, kocak banget nih. Namun yang membuat bingung adalah trio Belanda yang ia maksud, Ruud Gullit, Marco van Basten, dan Frank Rijkaard. Merupakan ikon AC Milan cuy, rival utama Inter gitu kan, kocak banget gitu. Pernyataan ini pernah menjadi bahan ejekan, bahkan Bang Erick harus memberikan klarifikasi bahwa ia salah sebut karena tekanan kerja. Wah, gokil sih. Kini obsesi itu kembali terlihat dengan rumor pemilihan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas. Publik tuh mulai mempertanyakan nih, apakah Erick belum belajar dari kesalahan masa lalu saat mengelola Inter Milan? Saat menjadi presiden Inter Milan, Erick memutuskan memecat Roberto Mancini hanya 2 minggu sebelum musim Serie A 2016-2017 dimulai. Sebagai penggantinya, ia menunjuk Frank de Boer, mantan pelatih Ajax Amsterdam, dengan alasan mengagumi gaya bermain menyerang khas Belanda. Wah, kocak banget nih. Namun hasilnya tragis banget cuy. De Boer hanya bertahan selama 85 hari, mencatatkan 7 kekalahan dalam 14 pertandingan. Inter saat itu hanya mampu mencetak 15 gol, kebobolan 19 gol, dan terpuruk di papan tengah Serie A. Bahkan legenda klub Youri Djorkaeff menyebut De Boer tidak memahami Inter Milan. Karir singkat De Boer di Inter kini tercatat sebagai salah satu era terburuk dalam sejarah klub. Wah, kocak banget coy. Ironisnya, rekam jejak buruk ini tidak menghalangi Erick untuk kembali mempertimbangkan pelatih asal Belanda gitu. Warganet mulai membandingkan Kluivert dengan De Boer, mempertanyakan apakah Erick benar-benar paham sepak bola gitu. Wah, gimana nih Pak Erick nih? Patrick Kluivert memang memiliki nama besar sebagai mantan pemain, tetapi rekam jejaknya sebagai pelatih belum terlalu mentereng cuy. Ia pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda dan kepala akademis di Paris Saint-Germain. Namun minim pengalaman di level kompetitif internasional cuy. Publik tuh khawatir gitu, netizen tuh khawatir pemilihan Kluivert hanya akan mengulang kisah pahit seperti De Boer di Inter gitu. Waduh, gimana nih Pak Erick ya? Keputusan Erick memecat Sintayong sendiri sudah menjadi kontroversi besar gitu. Sintayong dianggap sukses mengembangkan timnas Indonesia, terutama dengan membina generasi muda. Namun pemecatan ini mengundang pertanyaan, apakah Erick mengambil langkah ini demi visi yang lebih besar atau hanya obsesi pribadinya gitu. Website fanbase Inter Milan, Sempre Lenter, bahkan ikut mengulas kiprah Erick selama memimpin klub, mengingatkan kembali blunder-blunder yang terjadi. Ya, berikut adalah rangkumannya cuy. Erick Thohir mengambil alih 70% saham Inter Milan dari Massimo Moratti pada tahun 2013. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan klub dari masalah keuangan dengan utang sekitar 180 juta euro. Waduh! Ia fokus pada stabilitas finansial dan memperkenalkan pendekatan bisnis modern ke klub gitu. Waduh. Erick Thohir mengganti beberapa staf lama dengan profesional yang lebih kompeten. Piero Ausilo ditunjuk sebagai direktur teknik dan Michael Bolingbroke, mantan eksekutif Manchester United, diangkat sebagai CEO. Fokusnya adalah meningkatkan efisiensi operasional klub. Erick Thohir sering memilih pemain dengan harga yang lebih rendah atau dalam kondisi kurang optimal gitu. Contoh transfer ini adalah kedatangan Lukas Podolski, Xherdan Shaqiri, dan Nemanja Vidic yang gagal memberikan dampak yang signifikan gitu. Pendekatan ini mencerminkan keterbatasan finansial klub selama kepemimpinannya gitu. Inter Milan tidak meraih kesuksesan besar selama era Erick Thohir nih coy. Salah satu momen kemenangannya adalah keberhasilan mereka mengalahkan Juventus di Serie A pada September 2016. Tetapi secara keseluruhan performa klub yang mengecewakan. Waduh, kocak sih.
Penunjukan Frank De Boer sebagai pelatih dianggap sebagai salah satu kesalahan terbesar Thohil gitu. De Boer dipecat setelah hanya 85 hari bertugas, menunjukkan kurangnya visi jangka panjang dan stabilitas dalam kepemimpinan klub gitu. Waduh. Pada Januari 2014, Thohil membatalkan transfer Freddy Guarin ke Juventus yang ditukar dengan Miliko Vukinic setelah protes dari fans gitu. Meskipun langkah ini menunjukkan kepeduliannya terhadap suara pendukung, hal ini juga mencerminkan masalah komunikasi internal. Waduh. Banyak fans Inter Milan melihat Thohil sebagai sosok yang kurang memahami budaya klub dan lebih memandang klub sebagai bisnis gitu. Ia dianggap tidak memiliki passion yang sama seperti pendahulunya, Massimo Moratti. Pada tahun 2016, Thohil menjual sebagian besar sahamnya ke Suning Holdings Group. Langkah ini menandai akhir dari masa jabatannya sebagai pemilik mayoritas klub. Waduh. Thohil lebih melihat Inter Milan sebagai aset bisnis daripada entitas olahraga. Keputusan-keputusan yang ia ambil seringkali berorientasi pada keuntungan finansial, bukan kesuksesan olahraga gitu. Dalam sejarah klub, ia dikenang sebagai pemilik yang fokus pada stabilisasi finansial tetapi gagal membawa Inter Milan kembali ke masa kejayaan. Waduh, Bang Erik. Dari poin-poin di atas, Erik Thohil meninggalkan jejak yang kompleks di Inter Milan gitu. Meskipun berhasil menstabilkan keuangan klub dan memperkenalkan pendekatan bisnis modern, ia gagal memberikan dampak signifikan dalam prestasi olahraga. Era Thohil mencerminkan transisi Inter Milan ke pendekatan yang lebih korporatis dengan semua keputusan didasarkan pada pertimbangan bisnis. Waduh. Dengan pengumuman pelatih baru yang dijadwalkan pada 12 Januari, publik berharap Erik belajar dari masa lalunya gitu. Warganet pun mempertanyakan apakah Erik hanya terpesona oleh nama besar sepak bola Belanda tanpa mempertimbangkan realita dan kebutuhan strategis. Akankah ini menjadi langkah maju untuk sepak bola Indonesia atau justru pengulangan blunder yang lama? Gimana menurut kalian nih? Coba tulis di kolom komentar.